Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanallahu. Kita murajaah di sesi istirahat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung masih anak sekedar kita main-main. Atau pada antum ulang saja. Anda mau mulai sendiri-sendiri. Pembilang penyebut. Itu yang kita murajaah teman-teman ya, teman-teman pemirsa juga, sambil teman-teman istirahat. Kita lihat apa yang Anda pahami dari penjelasan Ustadz, inilah yang saya jelaskan. Yang tidak saya pahami, jadi kita kembali ke laptop nanti. Ya, pertama tadi beliau bilang faraid atau warisan. Faraid, semua orang, bahkan kami pribadi, faraid itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kayak kita lihat matematika pada zaman SD, SMP, kita lihat bahasa Inggris, ada orang bilang, "Oh, Inggris I like, I don't like." Matematika ngeri katanya. Kenapa? Setelah kita pelajari, bahkan ada teman anak yang bilang, pokoknya kalau anak temukan ilmu ini di SMA, pusing katanya. Tapi bismillah beliau kasih yang paling bagus tadi, yaitu ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu fikih. Itu intinya. Fikih itu ada banyak macam. Ada ibadah, ada munakahat, nikah, muamalat, jual beli. Nah, itu banyak sekali kan? Ada ini, ada nah. Faraid ini bagian kecil. Beliau bilang tadi 1/20. Ada 20 bagian ilmu fikih itu. Begini, 19 ilmu lagi yang lain yang wajib kita pelajari lagi. Satu nih 1/20 faraid. Ilmu matematika yang kita bilang hanya penyebut di bawah, pembilang di atas. Pernah diajarin sama Abi kami dulu, pembilang ingat elang, penyebut ingat kentut. Ustaz Mubarak apa jalan tuh? Ikut. Anak lagi. Ustaz yang begini, ada. Pembilang dibilang elang, penyebut dibilang kentut sama Abi anak kemarin itu. Elang bilang, elang di atas, berarti 1/2. Setengah, 1 itu maksudnya pembilang. Berarti yang di atas itu namanya elang. Itu metodenya. 2 itu penyebut. Berarti kentut di atas bawah katanya. Itu dulu untuk mengingatkan kita dulu. Elang, ngebut, elang, ngebut, elang, ngebut, kentut. Selanjutnya, berarti 1/20 dari ilmu fikih sama 1/20 dari ilmu matematika. Hanya itu aja. Berarti hanya ilmu pecahan. Ilmu pecahan. Nah, pecahan yang di dalam ilmu faraid itu ada 6. Itu aja. Hanya 6. Toh. Yang pertama setengah dari bawah. Kemudian yang kedua 1/3. Yang ketiga 1/4. Yang kelima yang keempat 1/6. Yang ke-1, 2, 3. Yang ke-5 1/8. Yang ke-6 2/3. Dalam teori ilmu pecahan, semakin kecil kita sebut penyebutnya setengah, 1/2, berarti semakin besar bagiannya. Itu intinya. Jangan bilang setengah ini kecil nih, 1/3 ini besar. Nah, semakin kecil penyebutnya, berarti semakin besar yang didapat oleh pembilang. Kayak kita bilang begini kan, ini buah jeruk. Setengah, 1/2. Nah sudah, 1/2.
Satu bagi dua kan otomatis ini satu orang, ini satu orang. Berarti besar. Coba bagi tiga. Satu bagi tiga. Bagi tiga. Bagi tiga. Nah, misalnya satu banyak. Sekarang semakin kecil dia. Satu bagi empat lagi. Apalagi dibagi empat. Nah, makin kecil. Apalagi bagi enam. Apalagi bagi delapan. Nah, 2/3. 2 bagi 3 lagi. Nah, seperti itu ikhwatal iman. Nah, itu cara memahami ilmu pembilang, penyebut, pecahan di dalam dunia matematika. Itu aja. Berarti hafal ya. Hafal setengah, sepertiga. Hafal setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, sama 2/3. Selanjutnya, ya, itu mukadimah. Berarti ada 3 metode dalam mempelajari ilmu faraid. Metode pertama beliau bilang tadi, metode Quran. Yang kedua metode kitab Rahbiyah. Yang ketiga metode kitab Tuhfatus Saniyah tadi beliau bilang. Setelah beliau mengkaji dari 3 metode itu, metode Quran langsung setiap huruf 3 ayat ya, ayat 11, ayat 12, ayat 172 tadi ya. Ya 172. Itu metode Al-Quran. Ayat ini aja, hafal 3 ayat ini insyaallah antum paham. Rahbiyah atau saniyah tadi antara dua lupa anak, disebut dulu angkanya, baru ahli warisnya. Kemudian yang sebaliknya, sebut ahli warisnya, berapa dia dapat angkanya. Itu kebalikan. Beliau memilih yang paling mudah itu memilih metode Quran. Yang walaupun semua Rahbiyah atau Tuhfatus Saniyah 3 ini ya memang kembali ke Al-Quran. Tetapi kata beliau, untuk memudahkan setiap huruf dapat 1 pahala kan? Setiap huruf dapat 1 pahala. Berarti setiap kita baca yusikumullahu fi auladikum sampai ayat yang terakhir itu bisa kita mendapatkan 1 pahala 1 huruf. Barakallahu fiik. Sekarang selanjutnya ikhwatal iman rahimanallahu. Mari kita fokus ke ayat yang ke-11. Oh, belum. Ini ada beberapa 4 macam dalam pecahan. 4 macam. Yang pertama tamatul. Tamatul itu yang sama penyebutnya. Setengah. Tamatul. Kalau sama penyebutnya tamatul ini, nah perlu diketahui KPK dalam bahasa matematika, dalam bahasa ilmu faraid itu asal masalah. Asal masalah. Paham ya? Asal masalah itu dalam bahasa faraid, KPK dalam bahasa matematika. Selanjut. Oke, tamasul itu yang sama penyebutnya. Kalau sama penyebutnya gampang, tinggal habis. Ya, sama penyebutnya. Kemudian tadahul namanya. Tadahul itu yang sama-sama saling membagi kelipatan. 1/2 sama 1/4 misalnya. Atau 1/3 sama 1/6. Pokoknya 2 kali 2 4, 4 bagi 2 2 yang saling mendapatkan hasil. Yang kelipatan ya, kelipatan 2 4 kelipatan 3 6. Sama 1/4 sama 1/8. Ada 3 ini. 2 tambah 2 4 masuk sana. 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8. Itu namanya tadakhul. Kemudian tawafuk. Tawafuk itu ada yang 1/4 sama 1/6, ada 1/6 sama 1/8. Tawafuk. Itu yang dua-duanya bisa dibagi 2, itu tawafuk. Bisa dibagi 2. Selanjutnya caranya mendapatkan asal masalahnya KPK-nya itu caranya adalah salah satunya dibagi 2. 4 misalnya bagi 2 sama dengan 2 kali yang penyebut selanjutnya kali 2 berarti sama dengan 12. Sudah asal masalahnya 12 begitu. Itu cara mudahnya ikhwatal iman.
Ya perlu ya. Tamatul yang sama, tadakul yang saling memasukkan 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 4 8. Tawafuk itu yang apa? Yang berbeda. Ya seperempat, 4 6 seperenam sama 4 8. Kemudian yang tabayun namanya. Tabayun itu yang beda, 1/2 sama 1/3. Itu caranya gampang, tinggal dikalikan langsung. 2 kali 3, 6. Itu KPK-nya ya. Itu cara membedakannya ya. 6. Itu dalam perkalian. Sekarang ilmu KPK dalam selanjutnya. Ilmu perkalian. Sekarang ilmu pecahan dalam perkalian pembagian. Setengah dikali 3. Nah, kalau ada setengah dikali 3, berarti caranya adalah 1 kali 3. Afwan. Jadi kalau perkalian itu di 3/2 tadi ya. Kalau 1 kali 3 berarti 1 kali 3 3 sudah per 2. Tapi kalau 1/3 dikali 6, 1 kali 6 yang di bawah kalau kali ya 6 yang di atas apa? 6/3. Kalau perkalian pada pecahan itu ada perkalian pada pecahan langsung dikali di atasnya 1 kali 3 di tengah. Tapi kalau bagi pembagian pada pecahan di bawahnya 1/2 bagi 3. Berarti caranya adalah 1 di atas 2 kali 3. 2 kali 3 6. Paham ya? Ulang. 1/2 dikali 3 sama 1/2 dibagi 3. Cara penghitungannya adalah 1/2, 1/2 dikali 3 itu sama dengan 1 kali 3, 3. Langsung per 2. 2 kali. Anggap begini kan. Anggap seperti itu kalau di. Nah itu kalau pengkalian. Tapi kalau pembagian disilang. 2 kali 3. 1 kali 1. 2 kali 3, 6. Begitu caranya. Paham ya? Itu kalau perkalian, sekali lagi, kalau perkalian langsung dikali 1 kali 3. Dan saya menyebutnya sebut 3/2. Tapi kalau pembagian kita ke bawah. 1 kali 1 yang di bawah kan kita anggap 1 ini. 1 kali 1 itu 2 kali 3, 6. 1/6. Itu ilmu pecahan pembagian perkalian. Sekarang ilmu ayat 11, insya Allah kita akan bahas. Ayat 11 itu ada beberapa poin. Ayat 11 itu yang pertama 1P, 1L sama dengan 2P. 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan. Lidzakari mislu haddil unsayain. Itu 1L. Kemudian kalau perempuan ada 2/3. Perempuan 2 atau lebih. Ya, kalau perempuan 2/3, sebagaimana ayat yang Allah firmankan, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tara. Thulutsa ma tara. 2/3 perempuan lebih 2. Kemudian poin yang ketiga untuk anaknya, anak perempuan atau laki-laki. Kalau 1 perempuan 1P sama dengan setengah. 1L sama dengan 2P. P sama dengan 2 P lebih 2. P lebih 2 sama dengan 2/3. Ya. P lebih 2 atau lebih. P2 atau lebih itu maksudnya. P2 atau lebih itu 2/3. Tapi kalau 1P sama dengan setengah. Itu ilmu perlu dihafal ya. Di ayat 11 itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal untsayain. Lidzakari mithlu hadzal untsayain itu 1L sama dengan 2P. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Itu
P2 atau lebih, P2A lebih sama dengan 2/3. Ya, itu yang perlu kita hafal, bahas. Mari kita ulang ya, ayat 11. Poin 11 adalah lidzakari mithlu hadzil unsayain, 1L sama dengan 2P. Itu poin yang satu. Poin yang kedua adalah 2P atau lebih sama dengan 2/3. Kemudian poin yang ketiga adalah 1P sama dengan setengah. Itu aja di dalam ayat yang ke-11 ikhwatal iman rahimanallahu wa yakum. Ya. Afwan, itu ayat yang 11. Kemudian lanjut di ayat 11 itu ada yang ke D, yang D. Fali abawai likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kita fokus, ini satu A, B, C ini itu anak. Anak. Laki atau perempuan. Kalau D nanti fokus ke Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti kita tulis BI. BI. Ya. BI. Bapak Ibu itu memiliki 1/6. Dengan syarat, ya ini syaratnya, jikalau masing-masing 1/6. Bapak dan ibu itu masing-masing 1/6. Bapak dan ibu, afwan, kita tulis B 1/6, B 1/6, I 1/6, dengan syarat ada anak. Ada anak. Kita tulis anak di sini A. Ya, ada A. Syaratnya harus ada anak yang meninggal itu. B dan I masing-masing 1/6 dengan ada anak. Yaitu teorinya ikhwatul iman. Wali abawaihi, ya, likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Nah ini. Itu rumusnya. Kemudian poin yang ke adalah fa illam yakul lahu walad, jikalau tidak punya anak, nanti saya akan tulis, berarti fali wa warislahu abawahu fali ummihi tulus. Berarti kalau tidak punya anak, B mendapatkan sisa warisan. Sisa itu kita tulis sisa atau asobah. Kalau I 1/3, ya, dengan syarat, nah ini dengan syaratnya kita tanyakan tidak punya anak. Itu poin untuk bapak dan ibu. Ini bapak dan ibu. Yaitu ayat yang ke-11 ikhwatul iman rahimanallahu. 1L sama dengan P, lidah mislah hadil unsayain, 2P lebih, 2P atau lebih, 2P atau lebih, 2/3, 1P dengan setengah. Yang poin kerja, B dan I masing-masing 1/2 jika lo punya anak. Bapak, wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka. Kamu kata, fa illam yakul lahu walad, tak punya anak. Malam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fal ummi sulus. Yang mewariskan adalah bapak dan ibunya, tetapi fokus bapak sisa asobah, ibu 1/3 kalau tak punya anak. Itu ayat yang ke-11. Tapi poin selanjutnya dalam masalah ini ikhwatal iman rahimanallahu yakum. Ya. Poin F sekarang. Ya. Poin F adalah fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, ibu dapat 1/6 kalau ada saudara. Kita tulis saudara di sini S. S lebih. Ya, S lebih. Kemudian ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus setelah wasiat beliau sama utang. Sudah selesai. Ya. Kemudian poin ke-12. Ayat yang ke-12 adalah ayat yang ke-12 ikhwatal iman rahimanallahu. Masalah suami dan istri. Fokus. A. Kalau suami dan istri
suami kita tulis, ini kan saudaranya ya. Sa di sini, kalau ini su. Su sama dengan setengah. Su sama dengan setengah apabila tidak punya anak. B, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nah, su. B, su lagi sama dengan 1/4 apabila punya anak. Nah, itu rumusnya ya. Suami punya 1/4 apabila punya anak. C untuk istri sekarang. Ini suami, istri is itu dapat 1/4 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. 1/4 jika tak punya anak. Is lagi lanjut, fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin. 1/8 jikalau punya anak. Nah, itu rumusnya ikhwatul iman. A B C ini D. Ini untuk suami istri. Ya. Fahimtum ikhwatul iman? Insyaallah kita lanjut ke pembahasan yang saudara. Ini 12. Masuk ke saudara poin E. Poin E untuk saudara. Saudara di sini artinya masuk ke kalalah. Kalalah itu adalah tidak punya anak, tidak punya bapak. B dan I. Paham ya? Kalalah itu namanya. Laisa lahu walad wa laisa lahu abu wa Jadi bagaimana kita fokus ke sa? Ya. Sa'a sama sa'i. Sa'a itu maksudnya saudara laki-laki, sa'i itu saudara perempuan, saudara I, ya. Mari kita lanjut. Mari fokus ke ayat. Fa in kana rajulun yurasu kalalatan wa imra'atun ay yurasu kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun. Dia punya saudara, dia punya saudari. Tetapi fokus ayat ini, sa atau sa ini seibu. Itu tafsirnya ayat ini. Sa'a atau sa'i seibu, ya. Sa'a atau sa'i seibu. Itu setiap mereka dapat 1/6. Ya. Setiap mereka dapat 1/6. Itu poin kemudian selanjutnya ikhwatal iman, ini A B C D E, ini F. Nanti izinkan